Barang siapa mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara yang diperintahkan Allah sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berhak mendapatkan kehormatan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila solihah wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, dan dia berkata wa qala innani minal muslimin, dia katakan sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka siapa saja yang berdakwah dengan caranya yang mengajak, intinya mengajak manusia untuk taat pada Allah agar dia di jalan Allah dan mengikuti sunnah Rasul, maka termasuk kemuliaan ayat ini. Artinya perkataan itu perkataan yang baik. Ayo sholat misalkan, ayo ngaji, itu ya. Atau dengan ikram datang ke rumah, ayo cerita-cerita, kemudian dia dalam cerita ada keniatan ingin mengajak anak itu supaya dia belajar ngaji ya. Itu dakwah. Jadi dakwah itu ya tidak harus begini, harus begitu, tidak. Selagi cara itu tidak melanggar perintah Allah, maka bagaimanapun caranya supaya orang mau menerima perintah Allah dengan sunnah Rasul, maka itu termasuk ayat ini. Itu perkataan-perkataan yang baik. Ya misalkan para nabi, para rasul itu berdakwahnya dengan apa? Dia utusan Allah, kemudian Allah berikan mukjizat ya. Maka terkadang dengan mukjizat itu orang akhirnya mau beriman kepada Allah, mau beriman kepada Rasulnya. Nah, maka para ulama bagaimana dakwahnya? Mereka juga berdakwah ya dengan dalil-dalil, hujah-hujahnya, pakai Quran, hadis, ya kan? Mereka dai juga karena mendakwakan Quran dan hadis Nabi SAW. Misalkan di mana di medan peperangan para mujahid mungkin pakai tembaknya, bomnya, atau zaman dulu kan pedang, itu bukan maksud tujuan, karena tujuannya adalah dakwah. Bagaimana orang itu mau beriman kepada Allah supaya mereka juga masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan kebahagiaan. Karena tidak akan masuk surga kecuali orang beriman. La yadkhulul jannah illa mu'minun. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Maka mujahidin itu bukan menginginkan orang masuk neraka semua, bukan. Berharap orang mau masuk Islam, mau beriman kepada Allah. Itu. Jangan sampai orang-orang beriman dihabisi. Ini adalah bentuk usaha bagaimana mempertahankan iman pada umat manusia. Begitu juga para muazzin, masjid banyak di mana-mana ada muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, menyerukan kebesaran Allah. Bahwa Allah Maha besar. Selain Allah itu kecil. Dalam arti kita harus taat pada Allah. Lagi kerja, lagi bertani, lagi mungkin lagi berdagang, ya kita tinggalkan dulu. Karena ada panggilan Allah. Ya, muazzin itu dai juga. Ya, maka dia termasuk ucapan yang paling baik. Ya, jadi siapa saja mengajak manusia kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan kehormatan ayat tersebut. Baik mengajak dia ke arah apa? Amalan-amalan yang nampak. Amalan nampak itu mengajak ikram, sholat, zakat, mengajak puasa, mengajak supaya nuntut ilmu, dan lain sebagainya. Atau mereka yang mengajak kepada amalan-amalan batiniah, ya, mengajak untuk berzikir, ya, bersihkan hati,
supaya tidak iri, tidak dengki sama orang, ya, tidak mudah curiga, tidak mudah bersangka buruk, bersihkan hati, mudah memaafkan, sehingga dalam tidurnya pun penuh dengan pahala, tidak berdosa. Kalau orang iri, dengki, benci itu mau tidur aja berdosa. Kenapa? Karena sebelum tidur mikirin, tadi siang saya dihina, kepikiran aja. Dia ada harapan, bahkan berdoa kepada Allah supaya menghancurkan orang yang mencacinya. Nah, ini bukan dai namanya. Ya, menginginkan kehancuran orang lain bukan dai. Dai itu menginginkan kebaikan pada diri sendiri dan pada orang lain. Orang lain yang mencaci saja tetap diinginkannya bagaimana dia itu menjadi baik, mendapatkan kebaikan, rahmat dari Allah, hidayah dari Allah. Itu dai. Maka sebelum tidur kalau orang bersih, nggak iri, dengki, dia akan mengikhlaskan semua, memaafkan semua. Maka ada kisah kan, ketika itu dalam majelis Rasul ada sahabat lewat nanti dia ahli surga katanya. Maka ternyata betul muncul sahabat. Akhirnya para sahabat wah heran, ini siapa? Oh, sahabat nggak terkenal. Akhirnya ada salah satu sahabat mampir ke rumahnya. Ya, dia pura-pura ada masalah dengan istrinya, jadi nggak bisa tidur di rumah. Bisakah saya numpang tidur di sini selama 3 hari? Kata sahabat itu yang ditunjuk Nabi sebagai ahli surga, dia bilang, oh ya nggak apa-apa, boleh. Dia tidur di rumah itu, nginap di rumah itu 3 hari. Dilihat orang ini amalannya biasa saja, sholat ya biasa, tahajud ya pada umumnya, ya, amalannya biasa. Sampai 3 hari ini nggak ada amalan istimewa, tapi kok sudah ditunjuk ahli surga sama Rasulullah. Ya. Masalah hati itu sebenarnya Allah saja yang tahu. Rasulullah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala melalui wahyu. Sehingga hari ketiga heran orang bertanya, antum punya amalan apa sih? Kok istimewa banget? Loh, istimewa apa? Saya nggak ada amalan apa-apa. Nggak ada amalan apa-apa. Saya hanya ya seperti ini pada umumnya. Ada amalan istiqomah saya itu kalau sebelum tidur saya memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang yang bersalah kepada saya. Jadi saya bersihkan semua, nggak ada. Dengan harapan orang yang berbuat salah kepada saya berharap mereka diampuni sama Allah, mendapat rahmat dari Allah, hidayah dari Allah. Itu saja, bersih hatinya. Ternyata ini. Jadi penting ya. Nah, itu dai. Jadi sifat dai itu bersih hatinya. Makanya kalau dai kan dicaci, dimaki itu kan, doanya dikabulkan. Kalau orang seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Soleh, banyak nabi itu berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan, dikabulkan. Karena mereka juga menentang, ya kan? Ayo mana Robmu? Doa saja, ayo hancurkan kami kalau kamu benar. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, akhirnya Allah datangkan banjir. Semua nabi kan banyak kan. Nabi Musa tentaranya Fir'aun Allah tenggelamkan. Tapi Nabi Muhammad SAW rahmatil alamin. Ketika di Taif dilempari batu, ya, diusir sampai berdarah, bahkan sampai menetes ke sandalnya darahnya itu saking banyaknya keluar. Sehingga para malaikat itu turun. Malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, biarkan izinkan saya hancurkan gunung ini yang di antara kaum Taif supaya hancur semua. Rasulullah nggak mau. Apa yang diberitahu Allah? Bukan. Saya rasa kasihan saja. Kalau bukan beri Allah jangan. Saya berharap mereka nanti keturunannya mau menerima Islam. Ternyata betul. Setelah berapa tahun kemudian orang Taif banyak, bahkan ulama-ulama besar dari Taif. Itu sifat dai. Jadi dai itu intinya bagaimana mengajak manusia taat kepada Allah, ya, dengan cara yang mereka mampu, dengan cara ikram, dengan cara, karena dakwah itu cukup, ya, 1 ayat pun cukup. Tapi bukan berarti kita mencukupkan diri hanya tahu 1 ayat, jangan. Belajar terus dan terus belajar, terus belajar untuk mengamalkan secara sempurna, terus belajar menyampaikan walaupun kita punya 1 ayat, nanti
besok lagi satu ayat, besok lagi satu, terus kita sampaikan. Balighu anni walau ayat. Balik sampaikanlah dariku walaupun dari satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah, dakwakanlah dariku walaupun satu ayat, kata Nabi. Bisa dipahami ya? Jadi di sini wa qala innani minal muslimin. Apa maksudnya ini? Perkataan sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang berserah diri. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu harus merasa bangga dengan keislamannya. Islam yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bangga. Dan kita harus menampakkan kemuliaan ini. Kita Islam, jangan malu. Kita Islam, buktikan amalan Islam dengan penuh bangga, ya. Jangan aduh malu berjenggot, malu pakaian muslim, malu, jangan malu. Karena ahli tafsir mengatakan bahwa setiap kegiatan dakwah dan tabligh hendaklah kita tidak sombong. Bangga itu bukan sombong, ya. Artinya kita bangga seorang muslim bahwa yakin dan kita percaya 100% bahwa seorang muslim ini adalah orang yang akan Allah selamatkan di dunia dan akhirat. Semua para nabi, para rasul adalah muslim. Nah, itu yang harus kita banggakan. Dan bagaimana orang lain yang belum Islam mau Islam, orang lain yang belum mengamalkan Islam mau mengamalkan Islam. Nah, kita sebagai misal dai, pendakwah, ya jangan sombong. Jangan juga merasa telah menjadi seorang mubaligh yang hebat, bicara di depan, didengar orang banyak, ya kan? Kita dari pesantren, kita hafid Quran. Itu kesombongan itu nggak boleh. Ya, bangga dalam Islam itu bukan sombong. Artinya dalam hati kita harus betul-betul masya Allah bersyukur dijadikan orang Islam, tapi tidak merendahkan orang lain yang sesama Islam yang amalannya masih rendah. Jangan sombong. Malah kalau dai atau mubaligh itu harusnya apa? Merasa rendah hati dengan menganggap bahwa diri kita ini adalah seorang muslim sebagaimana muslim yang lainnya, begitu. Ya, kita ini seorang muslim sebagaimana muslim yang lainnya. Karena berdakwah itu kemanfaatan untuk diri kita dan manfaat juga untuk orang lain. Ya. Jadi maksudnya apa? Mendakwakan ajaran Islam itu berarti memperingatkan kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ini tentu bermanfaat bagi kaum muslimin. Bahkan dakwah seperti ini akan bermanfaat juga bagi mereka yang belum beriman. Ya, dengan sifat yang lemah lembut, ya, ramah tamah, itu akan menjadikan manfaat bagi orang yang enggak beriman juga. Karena dengan usaha dakwah, menyampaikan ilmu, menyampaikan Quran, menyampaikan dengan sifat, gerakan tubuh, gerakan lisan, ya, itu akan menjadikan dakwah yang sempurna. Nabi dakwah bukan hanya dengan lisan, dengan anggota badan juga itu berdakwah, ya. Menjadikan orang-orang beriman kuat imannya, orang yang belum beriman bisa insya Allah menjadi beriman kepada Allah, ya. Tapi zaman sekarang ini masya Allah, jalan untuk berdakwah, bertabligh hampir sepertinya seakan-akan tertutup, ya. Tabligh tidak dapat perhatian yang teliti, tidak teratur. Terkadang para mubaligh berkeinginan menunjukkan kepandaian dan kepastian berbicara saja. Ya. Tapi itu untuk kita, ya, untuk kita, bukan untuk orang lain, ya. Jadi kita harus merasa bagaimana dalam dakwah ini kita perbaiki betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunjuk si fulan itu berdakwah hanya untuk pamer, hanya untuk supaya dipuji, hanya untuk, nggak usah. Ya, tapi jangan juga meninggalkan dakwah, ya. Waduh, saya takut kalau dakwah nanti saya dipuji, saya ini, jangan juga. Akhirnya kita meninggalkan dakwah. Artinya kita berjalan lurus, terus koreksi dalam hati. Ya. Amalan apa saja itu harus karena Allah, ya. Amalan zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau saling mengingatkan, insya Allah kita akan tersadar. Karena kita manusia dan kata Nabi, setiap manusia inna likulli bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam manusia itu ya pasti pernah berbuat salah.
pasti berbuat salah. Maka sebaik-baik orang yang berbuat salah bertobat. Nah, orang bertobat itu terkadang dengan kesadaran diingatkan orang lain. Maka peringatan bagi orang beriman itu sangat bermanfaat. Di Al-Quran telah disebutkan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Karena ada masyarakat Islam itu dia merasa bangga, padahal kesalahan besar, tapi dia merasa bangga, alhamdulillah saya nggak pernah sholat, tapi saya baik sama tetangga, saya nggak pernah nyuri, nggak bicara keburukan orang lain, nggak pernah, walaupun saya nggak pernah sholat. Itu tetangga saya sholat tapi masih mencuri. Dia nggak sadar bahwa dirinya itu kesalahan yang sangat besar, telah meninggalkan sholat. Itu kesalahan besar. Nah, dia nggak sadar. Nah, maka sebagai kaum muslimin bagaimana menyadarkan dia supaya dia ingat bahwa bapak itu punya dosa yang bahkan sangat besar, yaitu meninggalkan sholat. Nah, tidak kita katakan langsung kepada dia, oh bapak justru salah besar pak, jangan. Kita harus silaturahmi ke rumahnya, kita bicarakan baik-baik, bicarakan tentang kesenangan dia, baru kita merembet-rembet pentingnya sholat, bagaimana kedudukan sholat dalam Islam, kita bicarakan. Ketika dia mulai menerima, baru kita ajak ke masjid. Minimal dia mau sholat dulu di rumah, ya, mau sholat bagaimana. Ya, terus target kita sebaik mungkin, di samping memperbaiki kita, diri kita, keluarga kita, ya kita kalau tahu ada tetangga atau orang lain yang memang salah, ya bagaimana kita bisa mengatur strategi supaya dia juga mau sadar. Terkadang ucapan seperti itu kan nggak sadar, ya nggak sadar bahwa kesalahan besar. Di zaman Nabi ada orang yang masih mencuri sholat, Nabi biarkan. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, maka perbaiki sholatnya, ajarkan sholat yang benar, nah, supaya betul-betul sholat itu mencegah dari perbuatan mencurinya, sehingga dia meninggalkan curi. Nah, itulah pentingnya belajar. Makanya walaupun nanti dari pesantren terus belajar dan belajar terus, sudah punya anak, ke keluarga belajar dan sampaikan juga ilmu yang kita tahu dari Quran dan hadis. Jangan diam, ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita, kepahaman yang benar sehingga kita ada di jalan yang benar dan diistiqomahkan sampai akhir hayat kita. Dan kita sempurnakan majlis ini dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.